Padatnya arus lalu lintas di jalan raya semakin memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan. Salah satu akibat kecelakaan adalah terjadinya fraktur atau yang lebih populer dengan sebutan patah tulang. Prinsip utama dalam pengobatan patah tulang ada dua macam. Langkah pertama adalah sedapat mungkin mengembalikan tulang pada kondisi semula. Langkah ini disebut reposisi. Langkah selanjutnya adalah usaha mempertahankan keadaan tulang yang telah direposisi. Proses ini dinamakan fiksasi. Waktu yang dibutuhkan untuk mengobati patah tulang ini cenderung dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang perlu ditekankan, proses tersambungnya tulang yang patah tersebut merupakan proses yang alami. Jika reposisi telah dilakukan dengan tepat, seharusnya proses penyembuhan dapat berlangsung lebih cepat. Lain lagi yang dialami oleh Alam. Beberapa waktu lalu, pria ini mengalami kecelakaan lalu lintas. Tulangnya dideteksi mengalami keretakan. Alam menggunakan teknik totok untuk mengobati masalah tulangnya. Cara tradisional maupun medis, proses pengobatannya bisa dikatakan nyaris serupa. Yang terpenting adalah kepercayaan pasien terhadap hasil kesembuhan. Toh setiap teknik menjanjikan kelebihan masing-masing meskipun juga memiliki kekurangan tersendiri. Patah tulang adalah merupakan salah satu penyakit yang sering terjadi dan biasanya karena keterbatasan pengetahuan kita menjadikan kita sulit untuk bisa membantu ketika dihadapi dengan pasien yang seperti ini. Dan sudah ada Pak Hartono kembali pagi, di sini. Pak Hartono. Dengan, masih sehat ya? Dengan rasa yang tadi masih doang terbawa sampai sini. Tadi diketawa-ketawain gitu. Enak di sini masih berasa. Iya. Pak Hartono, kalau ngelihat dari Viti tadi gitu ya, dengan Alam, dengan kejadian tabrakan, kemudian bisa langsung bereaksi terhadap totok. Apa sebetulnya perlu diperhatikan ketika seseorang ini mengalami patah tulang? Nah, itu waktu saya lihat dia pakai tungket, saya lihat kakinya nih udah 2 bulan dia bilang ya. Pakai tungket terus katanya, udah kemana-mana. Belakangan saya lihat, ini mah di dalam, saya lihat tulang di dalam ini. Nggak gampang-gampang itu, kalau bukan ahli bener nggak bisa. Ini di dalam dari sini. Dan begitu ini udah kempes ya bekas. Untuk kasusnya Alam ini, apakah tulangnya bengkok atau dia memeluntir atau sebetulnya dia patah di dalam? Karena di dalam harus itu dibedakan. tergeser. Di dalam itu sulit dilihatnya. Jadi sebenarnya nggak ada patah tulang? Enggak, Ya, tapi sarafnya dislokasi ya? Ya, sarafnya itu yang sudah sedikit bekapuran. Oh gitu. Oh jadi ada bekapuran juga? Sudah bekapur dia. Karena udah kegencet ya. Darah itu pembekuan darah lah. Nah, di situ saya totok dulu. Nah, baru kedua kali saya betulin dia punya tulang ini, baru dia kempes. Jadi Pak Hartono melancarkan peredaran darahnya tersumbat? Tersumbat sama pergeseran tulang. Ya, dan sekarang kita akan panggilkan 2 teman saya yang sudah diterapi oleh Pak Hartono. Hai, ayo Alam dan Dani. Halo, silakan. Selamat pagi. Coba kita lihat jalannya sudah ini gagah. Jalannya sudah gagah. Halo, pagi. Ya. Wah, Alam dan Dani. Ini 2 teman saya berbaju hitam. Kalian kayak Satria Baja Hitam ya duduk di sini. Ini kasusnya Alam waktu diterapi dengan Pak Hartono, kondisinya lagi pakai tongkat begitu ya. Dan ternyata sekali totok dan Anda bisa langsung jalan. Kalau Dani ini adalah sempat kecelakaan, menyebabkan kepalanya dibuka, batoknya, kemudian diterapi dan ternyata ada reaksi cepat begitu Pak ya. Penyumbatan kalau ini. Penyumbatan. Jadi yang membedakan kondisi daripada Alam dan Dani, ini apa sebetulnya? Sebetulnya ini semuanya kalau Dani ada kekurangan itu, ada tulang tergeser, terjepit juga di situ bekas kelindas ya. Kalau ini terjepit akibat bekas benturan, pembekuan darah dah kalau ini. Nah disitulah saya totok, kan tadinya matanya berat, sering pusing, yang bekas operasi ini. Biasanya kalau bekas operasi, kalau yang stroke saya nggak terima. Berhubung ini dia bekas jatuh, saya lihat masing bagus, matanya semua ya. Nah itu saya totok, nah baru sekarang matanya juga enak dilihatnya. Kalau Mas Dani perasaan sekarang gimana setelah diobati oleh Pak Hartono? Setelah diobati Pak Hartono sih lebih mendingan ya daripada yang kemarin. Sebenarnya sebesar ini sakit. Tangan juga. Sampai ke leher juga ya? Ke leher, jadi tangan kalau pas agak kesini kan agak sakit. Bisa diceritain nggak waktu kecelakaannya kenapa, bagaimana gitu? Yang pas kecelakaannya itu bulan puasa, tahun lalu ya, saya ingat ya. Tahun lalu? Iya. Apa yang terjadi?
Yang terjadi sih kurang begitu ini, kejadiannya pas saya habis hindarin lubang jatuh. Setelah dioperasi, sini juga ada yang patah kan. Pakai helm waktu itu? Pakai helm. Pakai helm tetap saja Pakai helm tetap. Cuma kata dokter sini kan ada yang patah, cuman nggak sempat dioperasi kan, udah dibiarin karena lebih penting kepala dulu. Kepala dulu nomor satu gitu ya. Jadi hampir selama 1 tahun tuh gangguannya nggak bisa tidur pasti, sakit gelisah, gitu ya. sakit, pasti ada rasa nyeri yang belum hilang. Kalau Alam kasusnya, ceritakan. Lagi meleng katanya, naik motor meleng gitu ya. Gimana ceritanya? Tahu kaki jari yang ini nih di sini, terus ada yang lewat. Apa tuh? Jadi mobilnya ngelindesin kakinya. Ya ampun. Terus gimana kondisinya ketika menghadapi itu pertama kali? Pertama ya akhirnya saya ke ini tuh akhirnya di setiap ini tuh dijahit semua kan. Oh karena luka terbuka juga ada? Iya luka belah ini kan. Jahit, dari jahit udah melalui ini udah. Iya. Jahitannya udah dilepas udah tuh. Tapi yang ininya nih masih kan akhirnya kan. Ya udah akhirnya pakai tongkat dulu kan. Pakai tongkat. Pak Hartono, kalau Anda menghadapi pasien patah tulang datang ke tempat klinik Anda, apa langkah pertama yang dilakukan? Apakah memang diterapi dulu? Setelah itu Anda usulkan untuk datang ke dokter atau sebetulnya Anda bisa mengatasi sampai selesai? Kalau yang udah rapuk benar-benar udah pingsan, saya suruh ke rumah sakit. Tapi kalau yang kayak begini atau yang bengkak dulu, saya suruh pakai obat dulu, setelah kempes baru saya obatin. Ya, kalau saya lihat tadi yang di VT tadi itu Pak Hartono ada pakai salep dulu, terus ditotok, baru dikasih araknya ya. Iya, jadi itu kan memang harus tahapnya begitu. Iya, karena ini saya lihat nggak begitu bengkaknya udah gak kempes. Nah ini bisa saya totok nih, saya hidupin saraf dia. Nah begitu saya totok, saraf dia enak bisa begini, dia bisa jalan. Ya, tapi kalau saya lihat ini kan beda nih, satu di ujung kepala, satu di ujung kaki. Lain. Jadi langit dan bumi nih. Betul. Ya, tapi totoknya sama caranya ya. Jadi lain juga. Caranya lain. Kalau ini mau tidak mau yang kaki itu karena udah mengeras. Iya. Jadi pertama kali Win waktu saya melihat Alam kan saya temani. Kemudian kakinya dibuka dan di tempat yang sakit itu yang dikruk begitu. Gak usah bayangin. Anda kalau misalnya patah tulang di tempat yang sakit atau sebetulnya di tempat yang di luar? Kalau patah yang patah kita betulin lagi dia. Kalau patah, kalau sama sekali nggak ada sarafnya yang terkena apa. Nah, begitu dia nempel, kita pakai bambu, pakai apa diikat, kira-kira entah 10 hari kembali, saya mau lihat. Kalau dia udah nempel, kalau ada sesuatu, nah itu sarafnya baru dibetulin. Kayak zaman kungfu ya. Memang banyak hal yang perlu kita pelajari yang berhubungan dengan masalah patah tulang, karena banyak versinya dan banyak kasusnya berat atau ringannya tergantung bagaimana kondisinya. Oleh karena itu ikuti kami terus, jangan kemana-mana. Cerita lagi. Ya pemirsa, ada pepatah mengatakan carilah ilmu di negeri Cina. Ya, nah, teknik totok ini sebenarnya memang asalnya dulunya memang dari pengobatan Chinese tradisional. Mau tidak mau kita bisa percaya bahwa beberapa penyakit maupun berat, ringan bisa disembuhkan oleh cara ini. Nggak cuma itu, ada stroke, ada patah tulang juga. Nah kali ini Edwin sama Mbak ya pengen lihat caranya gimana. Katanya Dani tadi ada sedikit masalah juga ya. Nah ini coba Pak Hartono, saya pengen lihat caranya gimana nih. Anda masih mengenal alat ini? Masih familiar gitu kan. Nah, coba buka. Saya mau kasih lihat nih bagaimana caranya. Karena beda kasusnya Dani, beda juga dengan kasusnya Alam. Oke. Nah ini yang mau dilakukan apa Pak Hartono? Ini saya pertama dia kepalanya berat matanya. Nah saya totokin dulu pelan-pelan gitu. Dari leher ya. Tuh. Belum sakit dong Mas Dani ya, masih biasa ya. Sakit. Tapi memang nggak sakit kan? Sakit. Iya, awal sih kalau nggak ngerasain juga nggak sakit, cuma kalau udah ngerasain pasti sakit. Tapi mau sembuh kan Mas Dani? Kamu ada sini sedikitnya, ada sedikitnya. Iya. Oh makin lama makin naik ya Pak Hartono ya? Ketahuan. Jadi kalau misalnya kasusnya Dani yang kepalanya akhirnya mesti dibuka, batok kepalanya, kemudian ini dampaknya terhadap leher, kekakuan di bagian pundak, akhirnya ke punggung. Iya, ini begitu saya periksa di sini dia ada seperti jendolan, makanya kepalanya berat aja. Memang mata begitu juga rasanya. berat. Nah di situ saya totok, saya buka. Begitu buka ya matanya ya enak. Masih ada jendolan sekarang? Gitu. Jendolannya ada sedikit ya. Oh jadi mulai mengecil ya? Iya, tapi dari muka dia pun udah enak gitu. Memang tadi awalnya tidak enak mukanya Dani. Kusam.
Sama di sini. Bagaimana? Makanya komentarnya Pak Hartono tidak enaknya gimana Pak? Nggak enak, ngelihat apa nggak fokus. Oh gitu. Bisa kelihatan memang. Ketahuan. Terlihat ketika wajahnya. Dari muka ini semua kelihatan. Orang yang paling sehat nggak fokus sehat. dari kami semuanya. Yang paling fokus Ibu Erwin. Cerah. Dia lagi jatuh cinta Bermata belok kita dua-duanya gitu ya. Nah, Ya. disinilah saya totok begitu. Nah, dia langsung coba sekarang enak nggak? Terang. Lebih enak. Ya. Iya, Lebih segar. segar. 2 tambah 2 berapa? 4. Ya udah, masih bagus. Nah, kalau ini lain lagi. Kalau ini kan sudah dikasih lihat tadi. Kalau begini kasus kakinya apakah dia akan merambat juga ke bagian Nah, kepala? ke pantat itu kejepit dia di sini. Oh, coba Oh, tukar sampai ke posisi. Nah, sininya ya? mengecil. Oh begitu. Iya. Bisa Jadi di sini dia udah terjepit. Nah, makanya sini dia mengecil. Gitu. Jadi karena memang 2 bulan tidak dipegang, Win, Iya. ternyata bentuk kakinya berubah. Jadi lebih kecil. Iya, karena memang kan tidak berjalan, tidak otot-ototnya berjalan nggak gitu dipakai, ya, karena diam. Kebetulan memang ada kejepit juga di belakang. Soalnya kan Kejepit. Oh. Iya. Dan kasus yang paling besar, silakan duduk lagi Pak. Iya. Kasus yang paling besar adalah memang lebih banyak syaraf terjepit, pengapuran yang Pengapuran. sering Pak Hartono Betul. pegang gitu Asal mulanya pasien-pasiennya. dari situ ya. Asalnya menuju pun penyakit dari lain. gitu. Udah lama dia nggak ngalir itu darah, jadi menyumbat pekapuran. Kalau misalnya Alam ya, Alam ini terlambat pengobatan, kira-kira apa yang bisa terjadi itu? Lumpuh. Waduh, lumpuh ya. Itu kakinya itu pun udah kecil pahanya. Sudah mulai mengecil. Jadi nggak menyesal ya Mas Alam ya? Enggak Meskipun ya. agak sakit ya, nggak apa-apa Tapi ya. dengan totok itu akan mengembalikan ke porsi semula atau ini hanya untuk menjaga? Menyembuhin. Hanya menyembuhkan, Iya. tapi tidak Sebentar. mengembalikan ke posisi semula. Semula dong. Kan hidup lagi dia. Oh, Oke. baik. Karena Ini yang tulang, mengecil hidup lagi. ya, karena tulang secara proses alami memang berkembang atau bertumbuh. Iya, ya. bertumbuh. Ya, baik. Oke, Ada penelpon pada kesempatan ini. Selamat Halo. pagi. Pagi, Iya, Ya. pagi Ibu. Agi Ibu dengan siapa? Fitri. Ya, Dengan silakan. Fitri, Tom Idil. Iya, Iya. bagaimana? Mau dicoba totok tulang? Gue aku mau nanya tentang kakak aku ya. Halo? Maaf Mengenai Ibu. apa? Aku mau nanya tentang kakak aku. Iya, silakan. Jadi gini, kakakku itu waktu hamil 6 bulan dia sempat pingsan, terus dia jatuh. Nah sekarang tulang di bagian belakang belikatnya itu bengkok ke arah kiri sekitar 20 derajat kalau dari hasil ronsennya. Gitu, jadi sampai sekarang itu dia nggak bisa ngangkat yang berat-berat. Udah di fisioterapi, di rumah sakit rutin, tapi nggak ngaruh, tetap sakit. Kalau di Pak Hartono kira-kira bisa diobatin nggak ya Pak? Insya Allah, Bu. Bisa ya Pak ya? Iya. Ini skoliosis gitu ya Pak namanya ya Pak? Sekarang keluhannya apa, Bu? Sebut keluhannya aja. Iya, jadi pertamanya dia nyeri di punggungnya, lama-lama itu ngaruhnya ke sesak nafas, terus Iya, udah lama-lama betul, Bu. badannya langsung. Ntar ke sesak napas, ke punggung, ke tangan juga kena, Bu. Iya, dia langsung kram semua. Ke kepala kalau juga kena, nggak enak. Iya, kata dokter Ya, itu sudah. nggak bakal bisa ke posisi semula. Jadi sekarang dia tiap harus sering yoga sama berenang, tapi itu juga nggak bikin ke posisi semula gitu. Cuma meringankan masalah sakitnya doang gitu. Ya sudah, Bu. Iya, baik. Ibu. Ya, Oke. Kira-kira bisa ya Pak Hartono ya? Insya Allah, Bu. Iya, Baik, seperti baik. jawabannya ya. baik. Iya, oke, Pak, makasih. terima kasih teleponnya. Pak Hartono, kalau Anda mau menyembuhkan seseorang dengan permasalahan tulangnya bengkok atau patah tulang, Anda akan melihat usia atau tidak? Karena Enggak. saya akan melihat setiap manusia itu tergantung usia dan makanannya. Tidak, memang sebetul tulang bengkok, Bu. Itu pada disebut kalau di rongsen kelihatan bengkok. Sesungguhnya tuh bengkoknya itu dia akibat saraf. Begitu sarafnya kita betulin, otot dia lempeng lagi. Oke, itu pernah terjadi di beberapa pasien Pak Hartono? Bukan berapa biji, bukan berapa Hampir orang. semuanya? Banyak. Oh banyak. Iya. Jadi masalahnya biasanya laki-laki paling banyak. Jadi laki-laki itu urat kejepit di belakang paling banyak. Perempuan, ibu-ibu juga banyak. Iya. Ibu-ibu kalau Banyak. misalnya lagi hamil besar juga Hamil. pasti sakit ya Mbak ya? Atau salah olahraga, Ya atau dari mengangkat bengkok beban. bisa patah juga ya jadinya ya. Otomatis. Tapi kalau bengkok sama pengobatan kayak patah tulang. Kalau bengkok, Mm-mm. kalau lain, kalau patah tulang kan kita tarik. Iya. Kalau Wih. bengkok ditotok. Wah, Oke, ditambah. Sarafnya yang betulin. Jadi Lain syarafnya patah. ya. Berarti tidak diserang tulangnya. Enggak. Oke. wih. Oke, kalau gitu pemirsa, semakin menarik pembicaraan kita. Nah, kalau nanti pengen tahu di mana bisa berobat Pak Hartono setelah yang satu ini ya, tetap bersama kami di Healthy Life. Jadi tulangnya ditarik Kalau gitu. patah.
Perlu diketahui bersambungnya tulang di bagian yang patah adalah merupakan proses alamiah. Jadi kalau misalnya tulangnya patah kemudian berdekatan, ini secara alamiah juga akan bersambung dengan mudahnya dalam waktu beberapa bulan. Jadi sebetulnya kembali lagi tulang itu tetap tumbuh ya Pak ya? Tumbuh, kalau masih muda lebih cepat. Lebih cepat tumbuhnya. Kalau sudah tua katakanlah agak sulit. Patah tulang banyak terjadi pada lansia yang lanjut usia, artinya pada usia 70 tahun, Anda penanganannya bagaimana? Apakah sama dengan anak muda seperti yang di sini? Saya kebanyakan anak kalau yang patah memang nggak begitu banyak ya. Yang saya sering nanganin betul-betul yang udah pekapuran. Nah, dari pekapuran itu bisanya ke penyakit apa Pak? Pak? Jantung, pekapuran juga, kaki lumpuh, jantung juga. Iya. Kalau kegemukan bagaimana? Kegemukan itu juga maksudnya apa itu? Kalau misalnya kan Pak Hartono itu tidak hanya pengobatan totok saja, ada obatnya juga yang harus diminum. Iya. Yang keluar dari urin itu sampai berwarna keruh, itu betul. apa Pak? Nah itu kapur yang rontok, bahan-bahan kimia sebetulnya. Tapi kalau yang makanya baunya bau obat itu. Kalau patah tulang tidak dikasih makan itu? Sama, kasih juga. Oh, dikasih. Biasanya orang taunya patah tulang ya. Begitu kita periksa tuh sudah ada kolesterol, penyakit yang lain-lain. Ya? Iya. Jadi awalnya semua dari pengapuran. Iya. Dari pengapuran akan berdampak terhadap yang lainnya. Betul. Iya. Karena memang dari nutrisi pun tulang itu menjadi lemah atau osteomalacia ya. Kita ditubruk sedikit patah. Langsung cepat. Senggol aja begini pun bisa patah. Waduh. Itu udah terlalu rapuh. Tapi dengan kasus kedua anak muda yang di sini, teman-teman saya gitu ya, sudah pernah kejadian. Entah patahnya mau belok atau tulangnya juga mau dalam keadaan apa langkah selanjutnya yang perlu diproteksi dengan baik? Tidak boleh loncat-loncat atau tidak boleh lagi kalau udah sembuh mau loncat, mau apa boleh, udah sembuh. Yang penting ya? digilas truk lagi ya. Iya, itu jangan. Satu, jangan digilas truk lagi. Habis dah kalau kayak begitu ya. Itu jangan. Kalau mau lompat mau apa nggak masalah, sudah sembuh kok. Oke. Iya. Tapi kalau misalnya dari mereka ini untuk menjaga kedepannya apa harus berobat rutin ke Pak Hartono? Nggak perlu, udah sembuh ngapain lagi? Oh gitu. Iya. Jadi makanya kalau berobat ke Pak Hartono agak lama ya. Dulu Mbak Ayah kan juga pernah ya? Di totok belakang cukup lama ya Mbak ya? 2 kali ya Pak ya? 2 kali. 2 kali. Terus hasilnya bagaimana? Hasilnya enak. Yang penting nomor 1 jaga makanan. Jadi kalau makanannya agak mulai nakal, makan yang di luar seharusnya, dampaknya terasa lagi di badan. Ya? Iya. Sama juga Mas Dani, Mas Alam, begitu juga? Masih makan gorengan? Oh enggak. Oh enggak, itu pasti enggak. Itu Sudah dianjurkan. Sudah dianjurkan enggak boleh makan gorengan. Itu pasti ya. Iya. Jadi menu makanan juga diatur. Iya. Kalau gorengan sementara nih jangan soto juga itu. Itu nggak boleh ya Pak ya? Itu musuh Minyak paling utama. minyak, ya, Soalnya dia di kepala, Santan-santan. soalnya otak ya. Soalnya dia kalau makan begitu kental lagi. Iya. Dia taunya sakit-sakit, padahal darah itu udah kental. Mengentalin darah. Bagaimana dia mau lewat? Pak Hartono, kalau dikasih pilihan pasien ini tidak mau mengubah pola makan, apakah Pak Hartono masih mau mengobati? Enggak, Pasti nggak peringatin 2 kali. Jadi mending pulang aja? Pulang. Oh gitu? Iya. Tuh, pemirsa, dengar ya, itu wanti-wantinya dari Pak Hartono tuh. Iya. Soalnya memang. nyembuhin bukan saya, Iya. diri sendiri. Memang betul. Iya, iya. Ya, jadi sebenarnya hanya dengan Pak Hartono tuh dengan tangannya menotok hanya melancarkan ya. Iya. Selebihnya memang harus Selebihnya mendengar sendiri. tinggal Jaga dong manusianya sendiri. sendiri ya menentukan Iya. mau sembuh Sudah atau enak dia makan tidaknya. lagi ya kapan sembuhnya? Gak boleh makan apa aja Pak Hartono? Waduh, yang lemak-lemak yang paling berat, soto, apa Iya. bakso-bakso yang mengandung borak, pemutih, Iya. itu Iya, pun di dalam jadi kapur itu. Itu Kayak sangat bakmi, bahaya kue sekali. tiaw gitu ya. Iya. Yang harus dimakan jadi artinya untuk masalah tulang apa? Kandungan kalsium perlukah? Perlu minum Biasanya susu saya mungkin? sih nggak kasih gitu, udah nempel dia makan biasa lagi, udah. Kalau masih muda mah nempel udah. Jadi reposisi, Iya, masih artinya muda ya. tulang Iya. itu kembali ke posisi awalnya. Otomatis dia begitu. makan sayur-sayuran kenceng lagi, ada zat tulang itunya, Akan zat tumbuh besi. dengan sendirinya. Tapi Iya. kalau memang ada anak kecil yang skoliosis ya, jadi bengkok begitu, Nah, itu bagaimana Pak Hartono? Ketarik itu sebetulnya, bukan tulangnya yang bengkok, ketarik dengan saraf. Tapi itu pasti ada harus rutin ya, lebih dari 1 kali mungkin Nah, ya? tergantung bengkoknya sejauh apa. Kalau dia cuma ada yang banyak kan dia tuh begitu tuh. Nah, Iya, itu ada biasanya yang saya bungkuk cuma ya. 3-4 kali beres. Oh, betul, langsung tegak? Lempeng lagi. Oh, Yang betul Pak. pengelari. Ada yang sampai tahunan mereka memakai Kan sering alat saya di belakang bawa. punggungnya Nanti saya bawa itu. ke sini. Saya tahu Tulangnya itu bengkok melihat. begini juga nih. Iya, karena Pak Dari Hartono masih ada Kopassus tanggal ada. 1 Juli ya? Masih ada Bekas 1 Kopassus Juli tuh, ya. kolonel saya. Oh, begitu. Saya belum bawa. Di belakang sininya, sini. Kalau dia di sini lagi, bukan di Jadi sini. itu bengkok Nih, dan jadi begitu tuh. Nah, itu kita bikin lempeng lagi. Itu Iya. karena syarafnya pasti ya? Iya. Oke. Tapi orang kan taunya tulang, rongsengannya padahal tulang. sebetulnya di dalamnya Syaraf. syarafnya. Betul. Oke, ada penelpon kembali. Ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya. Pagi Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Miliani. Ya, Iya. bagaimana IBSD. soal totok nih?
Aku mau tanya sama Pak Hartono. Silakan. Tentang suami saya ini. Nah, suami saya itu dari tulang belakang bagian pinggul itu merasa sakit sampai ke kaki telapak. Nah, itu kalau dia naik mobil itu kakinya kalau ditekuk sambil ngerem ataupun ngegas ataupun kopling itu akan sakit sekali. Jadi kalau tidur pun kakinya ditekuk nggak bisa. Nah, karena saya sendiri kan olahraga, jadi saya pikir saya coba itu di stretching buat dia gitu kan, tetap nggak bisa gitu loh Pak. Udah dibawa urut juga nggak bisa, ditotok juga nggak bisa. Itu ke Pak Hartono mudah-mudahan mungkin bisa kali ya. Insya Allah Bu. Jawabannya yakin tuh. Soalnya kebetulan saya pas buka gitu kan, Healthy Life gitu. Saya lihat begitu kan, saya pikir waduh boleh juga nih saya coba ke sana nih, aku bilang gitu. Iya. Iya Bu, ayo harus coba ya. Iya karena dengan sekali coba bisa langsung terlihat reaksinya. Kalau dari segi makan saya juga udah mulai jaga gitu kan, untuk gorengan saya nggak begitu banyak pakai minyak goreng, kadang-kadang 2 liter aja bisa sebulan lebih gitu. Terus kalau ngecas saya juga pakai zaitun gitu. Bagus. Saya takutnya di luar kan, dia kerja di luar, dia makan apa saya kan nggak tahu gitu kan. Kadang saya pikir ayo bawa rantang dari rumah gitu kan. Terus dia bilang nggak mau gitu kan, kadang-kadang. Ya baik Ibu, langsung nanti bawa aja ya. saya akan kasih tahu di mana alamatnya mesti Ibu kunjungi ya. Pak Hartono, ayo kasih tahu ke Ibu Miliani, tempatnya di mana? Alamatnya di Lambar Kaping Porli, Blok C2 nomor 789. Ibu telepon aja 566 2227. Ya. Oke, yang perlu ditekankan mungkin Pak Hartono ini bukan tukang urut. Bukan. Bukan Saya seorang bengkel tulang sinse. juga. Iya, Bukan sensei bengkel ya tulang sebenarnya ya. Saya bukan bengkel juga. Soalnya kebanyakan berat-berat nih ke Pak Hartono. Betul. Iya, banyak kasusnya. Ya kalau kayak tadi ibu yang telepon itu juga pinggangnya sudah pekakuran suaminya. Iya, sampai sakit yang sampai sudah ke kaki-kaki tidak bisa ditekuk. Di sini pun sudah bekapur. Hati-hati bisa lumpuh nantinya ya. Otomatis dia bengkok dulu, kalau yang begitu bengkok begitu. Jadi keparahan daripada tulang ini adalah risiko yang paling fatal, bisa menjadi lumpuh gitu ya Pak ya. Kalau tidak ditangani dengan tepat, dengan orang yang tepat dan secepatnya begitu ya. Iya, dia lama-lama banyak yang bengkok yang begini, ada juga yang ketarik ke dalam nih, ini begitu. Melintir, ada yang dislokasi, macam-macam ya. Iya, betul. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Hartono dan juga Anda, ayo jangan nakal-nakal makannya makan gorengan ya. Jangan makan gorengan dan lain-lainnya. Ya, dan setelah ini kita akan mendengarkan tips dari Edwin tetap di Healthy Life. Terima kasih banyak Pak Hartono. Terima kasih Pak Hartono. Thank you.